Assalamualaikum anak-anak. Semangat pagi, tetap semangat ya, walaupun kita belajar masih bertatap layar. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan membahas tentang titrasi permanganimetri. Adapun konten dari video pembelajaran kali ini adalah pendahuluan, pembuatan kalium permanganat, standarisasi kalium permanganat, dan penetapan kadar Fe2+ menggunakan titrasi permanganimetri. Lanjut ke bagian pendahuluan. Apakah permanganimetri? Permanganimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif berdasarkan reaksi redoks yang mempergunakan kalium permanganat sebagai larutan bakunya. Jenis titrasi ini termasuk titrasi oksidimetri karena yang kita pergunakan adalah kalium permanganat yang bersifat oksidator. Jadi, karena kalium permanganat yang ada di buratnya bersifat oksidator, oleh sebab itu titrasi ini termasuk titrasi oksidimetri. Adapun teknik titrasi dari permanganimetri ini ada 3 macam. Ada titrasi langsung, tidak langsung, titrasi balik atau kembali, tergantung dari kadar ion yang akan kita tentukan. Teknik titrasi permanganimetri secara langsung, contohnya saja pada penetapan kadar kromat, kadar ion Fe2+ atau fero, dan juga asam oksalat. Contoh dari teknik titrasi tidak langsung adalah penetapan kadar Fe3+, di mana sampelnya yang berupa Fe3+ harus direduksikan terlebih dahulu menjadi Fe2+ oleh larutan SnCl2. Ada lagi contoh lain adalah ion-ion Ca, Ba, Sr, Pb, Zn, dan Hg, di mana ion-ion tersebut harus diendapkan dulu sebagai oksalat. Kemudian oksalat yang terbentuk dititrasi oleh kalium permanganat. Jadi teknik titrasi ini termasuk teknik titrasi tidak langsung. Dan yang terakhir adalah teknik titrasi balik atau kembali pada titrasi permanganimetri. Contohnya saja pada penetapan kadar Ba dan Pb yang diendapkan sebagai garam kromat, kemudian ditambahkan FeSO4 berlebih dan terukur, di mana sebagian Fe2+-nya dioksidasi oleh kromat tersebut dan sisanya dititrasi oleh KMnO4. Sehingga teknik titrasi ini termasuk teknik titrasi balik atau kembali karena dia mempergunakan larutan baku yang berlebih. KMnO4 ini mudah diperoleh, murah, dan tidak memerlukan indikator alias autoindikator, kecuali bila digunakan dalam larutan yang sangat encer, yaitu pada konsentrasi di bawah 0,01 normal. Apabila kita mempergunakan kalium permanganat dengan konsentrasi 0,01 normal, maka kita harus membutuhkan indikator redoks untuk melihat TA-nya. Indikator redoks yang biasa kita gunakan untuk konsentrasi di bawah 0,01 normal adalah feroin dan juga difenyl antranilat. Mn memiliki biloks yang berbeda-beda. Contohnya, Mn dalam permanganat atau MnO4- memiliki biloks sebesar +7. Mn dalam senyawa manganat memiliki biloks +6. Mn dalam mangan dioksida atau MnO2 memiliki biloks +4 dan Mn dalam ion Mn2+ memiliki biloks +2. Jadi, urutan biloks Mn yang paling besar adalah dalam permanganat atau MnO4- yang memiliki biloks +7 yang merupakan larutan yang berwarna ungu. Kemudian ada larutan manganat atau MnO42- yang merupakan larutan berwarna hijau. Lalu ada endapan MnO2 atau mangan dioksida yang berupa endapan berwarna coklat. Dan terakhir adalah ion Mn2+ yang merupakan larutan yang tidak berwarna. Kegunaan KMnO4 dalam kehidupan sehari-hari. KMnO4 ini pada konsentrasi yang rendah digunakan sebagai antiseptik untuk mengobati
sariawan dan juga sebagai disinfektan. Kemudian, KMNO4 dapat menghilangkan bau besi dan H2S atau bau telur busuk dari air sumur. KMNO4 juga sebagai pereaksi untuk sintesis senyawa organik seperti asam askorbat dan sakarin. Dan terakhir, KMNO4 ini dapat digunakan dalam bahan tambahan pada lapisan film televisi untuk membuat lapisan film tersebut supaya lebih awet. Sifat-sifat KMNO4. Yang pertama, KMNO4 itu berwujud padat berupa kristal berwarna ungu kehitaman. Kemudian, KMNO4 itu tidak berbau dan larut dalam air. KMNO4 terdekomposisi dalam alkohol dan pelarut organik. Densitas dari KMNO4 adalah 2,703 gram per cm kubik dan titik leburnya 240 derajat Celcius. Dan sifat kimia dari KMNO4 adalah seperti berikut. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui dulu struktur molekul dari KMNO4. Jadi strukturnya seperti itu. KMNO4 ini bersifat oksidator kuat karena memiliki biloks yang sangat tinggi, yaitu +7. Kemudian dia bersifat hampul pada konsentrasi yang sangat tinggi. Dia juga berbahaya bagi lingkungan, sehingga pada saat kalian praktikum jangan membuang KMNO4 secara sembarangan, tapi harus diolah terlebih dahulu. Kemudian KMNO4 ini dapat mengalami reduksi fotokimia menjadi endapan MnO2 yang berwarna coklat. Dan KMNO4 dapat tereduksi dalam suasana asam, netral, sedikit basah, dan juga sangat basah. Ini merupakan kekurangan KMNO4. Yang pertama, KMNO4 itu dia tidak stabil, sehingga harus distandarisasi terlebih dahulu menggunakan asam oksalat, natrium oksalat, atau arsen trioksida. Yang kedua, KMNO4 itu dalam medium HCl dapat mengoksidasi Cl- menjadi Cl2. Yang ketiga, kemurniannya sangat rendah karena banyak mengandung oksida, yaitu MnO2. KMNO4 juga mudah mengalami reduksi fotokimia menjadi MnO2. Ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan pada saat kalian mempergunakan kalium permanganat. Yang pertama, kalium permanganat itu tidak boleh mengandung oksida dari MnO2. Kenapa? Karena MnO2 atau mangan dioksida ini dapat mengkatalisis atau mempercepat penguraian kalium permanganat tersebut, sehingga akan terjadi persamaan reaksi seperti ini. MnO4- atau permanganat akan bereaksi dengan H2O dan menghasilkan mangan dioksida yang berupa endapan berwarna coklat ditambah 3O2 dan juga 4OH-. Jadi apabila terbentuk MnO2, maka MnO2 ini akan mempercepat penguraian dari kalium permanganat, sehingga nanti konsentrasi dari kalium permanganat ini akan berkurang secara drastis apabila terdapat endapan MnO2. Larutan KMNO4 ini tidak boleh mengandung ion Mn2+. Kenapa? Karena jika terdapat ion Mn2+, maka akan terjadi reaksi autoredoks, yaitu reaksinya seperti itu. Kalium permanganat atau MnO4- itu akan mengalami reduksi menjadi endapan MnO2 yang berwarna coklat. Karena bisa kalian lihat bahwa biloksnya adalah +7 yang turun menjadi +4. Selain itu, Mn2+ itu akan teroksidasi menjadi mangan dioksida juga, karena biloksnya naik dari +2 menjadi +4. Jadi reaksi autoredoks itu reaksi yang terjadi antara reaksi reduksi dan oksidasinya pada satu senyawa yang sama. Jadi larutan KMNO4 itu tidak boleh bersifat asam, karena dalam suasana asam
permanganat ini akan tereduksi menjadi Mn2+, dan Mn2+ ini akan mengalami autoredoks. Jadi, hindari larutan yang bersifat asam. Dan Mn2+ ini sangat sulit untuk dipisahkan. Asam apa sih yang paling sesuai digunakan pada permanganimetri? Asam yang paling sesuai digunakan adalah asam sulfat atau H2SO4, karena H2SO4 ini tidak bereaksi pada permanganat dalam larutan encer. Jika kalian mempergunakan asam HCl atau asam klorida, maka akan terjadi reaksi seperti itu, di mana bisa kalian lihat bahwa permanganat itu akan mengoksidasi Cl- yang asalnya biloknya -1 menjadi Cl2 yang biloknya 0. Jadi kalium permanganat ini tidak hanya mengoksidasi larutan sampel, tetapi dia juga akan mengoksidasi Cl- dari HCl, sehingga pada saat kalian titrasi mempergunakan kalium permanganat, maka volume yang keluar dari buretnya itu akan lebih banyak, sehingga hasil yang didapatkannya tidak akan akurat. Reaksi reduksi kalium permanganat di laboratorium. Yang pertama adalah reaksi KMnO4 pada suasana asam. Di sini bisa kalian lihat bahwa permanganat MnO4- akan tereduksi menjadi Mn2+. Kalian harus ingat, permanganat asalnya warnanya ungu menjadi Mn2+ yang tidak berwarna. Kemudian kalian bisa lihat juga di sini ada O sebanyak 4, sehingga kita harus menambahkan H2O di sebelah kanan persamaan reaksi sebanyak 4, sehingga ditulis seperti itu. Dan karena di sini ada 4 dikali 2 adalah 8H+, maka kita harus menambahkan 8H+ di sebelah kiri persamaan reaksi. Kemudian selanjutnya kita samakan muatannya. Muatan yang ada di sebelah kiri di sini MnO4- muatannya -1. Jadi -1 ditambah ini 8 dikali plus 1 adalah plus 8. Jadi muatan yang ada di sebelah kiri persamaan reaksi adalah plus 7. Sedangkan yang ada di sebelah kanan muatannya adalah plus 2. Karena Mn-nya itu muatannya plus 2 dan H2O-nya tidak ada muatan, jadi 0. Jadi muatan yang ada di sebelah kanan adalah plus 2. Tinggal kita samakan muatan yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan. 7 dengan 2 harus disamakan, berarti tinggal kita tambahkan 5 elektron di sebelah kiri persamaan reaksi. Kemudian yang kedua adalah reaksi KMnO4 pada suasana basah atau netral. Di sini KMnO4 atau permanganat akan tereduksi menjadi endapan MnO2 yang berwarna coklat. Di sini tinggal kita samakan jumlah O-nya dengan menambahkan 2H2O. Karena di sini hanya ada 2 dikali 2 adalah 4 dan suasana yang digunakan adalah basah, maka kita harus menambahkan OH-. Ada berapa OH-nya? Karena H-nya di sini ada 4, berarti tinggal kita tambahkan OH- sebanyak 4 juga. Dan tahap terakhirnya kita harus menyamakan jumlah muatannya. Yang sebelah kiri muatannya adalah -1 karena didapat dari muatan permanganat yaitu -1 dan H2O adalah 0. Sedangkan yang di sebelah kanan karena MnO2-nya muatannya 0 dan OH-nya muatannya 4 dikali -1 adalah -4, jadi muatan yang ada di sebelah kanan adalah -4. Tinggal kita samakan jumlah muatannya. -1 dengan -4 biar sama, tinggal kita tambahkan 3 elektron di sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke pembuatan kalium permanganat.
Tujuan dari praktikumnya adalah untuk membuat larutan kalium permanganat 0,1 normal sebanyak 250 mili. Dan prinsip praktikumnya adalah berdasarkan penimbangan dan pelarutan sejumlah tertentu kalium permanganat dalam labu Erlenmeyer 250 mili, lalu dipanaskan selama 1 jam dan didiamkan selama 2-3 hari. Kemudian larutan disaring sampai didapat larutan KMNO4 yang bebas oksida atau dalam bentuk mangan dioksida. Sebelum praktikum, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan, yaitu kalian harus menghitung terlebih dahulu massa kalium permanganat yang akan ditimbang. Perhitungannya seperti ini. Kalian harus menghitung terlebih dahulu MR dari kalium permanganat. Silahkan kalian hitung dan catat di jurnal kalian pada bagian perhitungan. Kemudian setelah itu kalian hitung bobot ekivalen KMNO4. Di sini yang berperannya adalah persamaan reaksi ini. Bisa kalian lihat bahwa elektron yang berperan dalam persamaan reaksi ini ada sebanyak 5 elektron. Jadi bobot ekivalen dari KMNO4 adalah MR KMNO4 dibagi jumlah elektronnya, yaitu 5 elektron. Sehingga dapat kalian ketahui BE dari KMNO4. Silahkan kalian hitung dan tulis di jurnal kalian. Yang ketiga, hitung massa KMNO4 apabila akan dibuat larutannya 0,1 normal sebanyak 250 mili. Dengan mempergunakan rumus massa sama dengan BE dikali normalitas dikali volume dibagi 1000. Lanjut ke standarisasi KMNO4. Tujuan dari praktikumnya adalah untuk mengetahui konsentrasi larutan KMNO4 dengan mempergunakan titrasi permanganimetri. Dan prinsipnya adalah berdasarkan reaksi redoks sejumlah mili tertentu asam oksalat yang dititrasi oleh larutan KMNO4 dalam suasana asam yang hangat sampai Ta terbentuk warna ungu muda yang tipis, di mana mol ekivalen permanganat sama dengan mol ekivalen dari oksalat. Adapun persamaan reaksi standarisasi KMNO4 adalah sebagai berikut. MnO4- atau permanganat akan tereduksi menjadi Mn2+ yang asalnya ungu menjadi tidak berwarna, yaitu Mn2+. Kemudian akan terjadi reaksi oksidasi dari oksalat menjadi karbon dioksida. Dan karena elektronnya beda, yang KMNO4 elektron yang berperannya adalah 5, sedangkan oksalat elektron yang berperannya adalah 2, maka harus dikalikan 2 dan dikalikan 5. Dan didapat persamaan reaksinya seperti ini. Nah, di sini elektronnya sudah sama kiri dan kanan, tinggal kita coret. Dan hasil akhirnya adalah 2MnO4- ditambah 16H+ ditambah 5 oksalat menghasilkan 2Mn2+ ditambah 8H2O ditambah 10 CO2. Di sini bisa kalian lihat bahwa KMNO4 atau permanganat memiliki biloks Mn sebesar +7, sedangkan Mn2+ adalah +2, sehingga dari +7 ke +2 dia mengalami penurunan biloks. Jadi reaksi yang berperannya itu adalah reaksi reduksi. Karena KMNO4 itu mengalami reduksi, otomatis dia bersifat sebagai oksidator. Sedangkan oksalat yang memiliki biloks +3 akan naik menjadi CO2 yang memiliki biloks +4, sehingga oksalat ini mengalami oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi, jadi oksalat ini berperan sebagai reduktor. Jadi cara membaca persamaan reaksinya adalah KMNO4 sebagai oksidator mengoksidasi
oksalat menjadi karbon dioksida, sedangkan oksalat sebagai reduktor yang mereduksi permanganat yang asalnya ungu menjadi Mn2+ yang tidak berwarna. Sebelum standarisasi, buat terlebih dahulu asam oksalat 0,1 normal sebanyak 250 ml. Silahkan kalian catat prosedurnya di jurnal kalian. Lanjut ke prosedur standarisasi kalium permanganat oleh asam oksalat. Pertama-tama kalian pipet secara kuantitatif 25 ml asam oksalat 0,1 normal yang sudah kalian buat ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Lalu kalian tambahkan asam sulfat 4 normal sebanyak 25 ml, di mana fungsi dari asam sulfat ini adalah untuk memberikan suasana asam. Kalian harus ingat bahwa apabila kalium permanganat itu bereaksi dalam suasana asam, maka akan tereduksi menjadi Mn2+. Jadi pada saat kalian titrasi, nanti kalium permanganatnya yang asalnya ungu akan berubah menjadi Mn2+ yang tidak berwarna. Jadi kalian tetesin yang warnanya ungu ke dalam labu Erlenmeyer dan warnanya hilang karena telah tereduksi menjadi Mn2+. Asam sulfat ini tidak boleh diganti dengan mempergunakan HCl karena kalium permanganat akan mengoksidasi si Cl- juga. Jadi KMnO4 itu tidak hanya mengoksidasi asam oksalat menjadi CO2, tetapi dia juga akan mengoksidasi Cl- dari HCl menjadi Cl2, sehingga volume KMnO4 yang keluar dari buretnya menjadi lebih banyak dan konsentrasi kalium permanganatnya menjadi tidak akurat. Setelah itu kalian panaskan larutan tersebut sampai tepat mendidih atau dengan suhu 80 derajat Celcius. Indikasi sudah tepat mendidih adalah adanya letupan pertama pada saat kalian panaskan. Fungsi dari pemanasan ini adalah untuk mempercepat reaksi redoks karena kalium permanganat ini bereaksi lambat dengan asam organik, dan asam oksalat itu termasuk asam organik karena dia memiliki ion-ion C, H, dan juga O. Jadi kalium permanganat bereaksi sangat lambat dengan asam oksalat, sehingga harus dipanaskan agar asam oksalatnya lebih cepat teroksidasi menjadi CO2 oleh kalium permanganat dan dititrasi panas-panas dengan larutan KMnO4 dari buret amberglass sampai berwarna ungu tipis. Jangan lupa, pada saat kalian praktikum dengan mempergunakan kalium permanganat, kalian harus mempergunakan buret amberglass karena sifat dari kalium permanganat itu reduksi fotokimia. Jadi apabila kalian mempergunakan buret yang tidak berwarna coklat atau bukan amberglass, maka akan terjadi endapan MnO2 di sekitar dinding buret. Jadi buretnya akan memiliki kerak berwarna coklat dari MnO2. Jadi TA ini dapat terlihat apabila asam oksalat yang telah kalian pipet 25 ml ini seluruhnya teroksidasi menjadi CO2. Jadi di dalam labu Erlenmeyer kalian sudah tidak ada asam oksalat, sehingga tetesan terakhir dari buret, yaitu yang mengandung kalium permanganat, dia tidak bisa berubah lagi menjadi Mn2+. Kenapa? Karena sudah tidak ada asam oksalatnya. Jadi tetesan terakhir dari permanganat akan menunjukkan warnanya sendiri, yaitu warna ungu. Nah, pada saat itulah titrasi kalian harus dihentikan karena mol ekivalen MnO4- atau permanganat sudah sama dengan mol ekivalen dari asam oksalat. Jadi pada titrasi permanganimetri,
kita tidak mempergunakan indikator. Indikatornya ya berasal dari kalium permanganat itu sendiri. Jadi kalium permanganat itu berperan sebagai autoindikator karena dia memberikan warna pada akhir titrasinya, yaitu warna ungu dari KMnO4 itu sendiri. Ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan pada saat standarisasi, yaitu tadi sudah saya jelaskan bahwa buret yang digunakannya adalah amber glass karena untuk mencegah tereduksi fotokimianya KMnO4. Saat kalian standarisasi, penetesan kalium permanganat dari buret jangan terlalu cepat, karena apabila KMnO4 itu terlalu cepat bereaksi dengan asam oksalat yang telah bercampur dengan asam sulfat hangat, maka cenderung akan menyebabkan reaksi antara permanganat dengan Mn2+ yang bersifat autoredox. Jadi reaksinya adalah seperti ini. Apabila pemberian permanganatnya itu terlalu cepat, maka permanganat akan bereaksi dengan Mn2+ dan akan menghasilkan endapan MnO2 yang berwarna coklat, sehingga akan terjadi reaksi samping. Jadi harus diingat pada saat standarisasi pemberian KMnO4-nya jangan terlalu cepat. Kita lanjut ke penetapan kadar Fe2+ dengan mempergunakan titrasi permanganimetri. Adapun tujuan dari praktikumnya adalah untuk menentukan kadar Fe2+ atau ion fero dalam sampel menggunakan metode permanganimetri. Sedangkan prinsipnya adalah berdasarkan reaksi redoks sejumlah mili tertentu sampel Fe2+ atau fero yang dititrasi pada larutan KMnO4 standar dalam suasana asam sampai Ta terbentuk warna ungu muda tipis, di mana mol ekivalen permanganat sama dengan mol ekivalen dari Fe2+. Lanjut adalah persamaan reaksi dari penetapan kadar Fe2+. Di sini bisa kalian lihat bahwa permanganat akan tereduksi menjadi Mn2+. Tereduksi oleh siapa sih? Nah, tereduksinya oleh Fe2+ yang asalnya berwarna hijau menjadi Fe3+ yang berwarna kuning. Di sini jumlah elektron kiri dan kanannya belum sama, sehingga untuk menyamakan jumlah elektron tinggal dikalikan 1 pada persamaan reaksi permanganat dan dikalikan 5 pada persamaan reaksi Fe2+, dan dihasilkan persamaan seperti ini. Di sini jumlah elektronnya sudah sama, jadi tinggal dicoret dan dicoret, dan dihasilkan persamaan reaksi akhirnya adalah seperti ini. Permanganat ditambah 8H+ ditambah 5Fe2+ akan menghasilkan mangan 2 ditambah 4H2O ditambah 5Fe3+. Di sini biloks dari Mn dalam permanganat adalah +7, sedangkan biloks dari Mn dalam Mn2+ adalah +2. Dari +7 ke +2 terjadi penurunan biloks, sehingga reaksi yang terjadinya adalah reduksi. Karena dia mengalami reduksi, berarti permanganat ini sebagai oksidator, sedangkan Fe2+ yang memiliki biloks +2 akan teroksidasi menjadi Fe3+ yang biloksnya +3, karena dari 2 ke 3 itu naik, berarti dia mengalami oksidasi. Karena si Fe2+-nya itu mengalami oksidasi, otomatis dia berperan sebagai reduktor. Jadi cara membaca persamaan reaksinya adalah permanganat yang berperan sebagai oksidator akan mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+, sedangkan Fe2+ sebagai reduktor akan mereduksi permanganat yang asalnya berwarna ungu menjadi mangan 2 yang tidak berwarna. Jadi pada saat Ta, warna yang dihasilkannya itu adalah warna dari
kalium permanganat itu sendiri. Kenapa? Karena Fe yang kita pipet itu hanya 25 mili. Setelah Fe2+ nya itu sudah berubah seluruhnya menjadi Fe3+, maka tetesan KMNO4 yang keluar atau yang menetes dari buret akan menunjukkan warna itu sendiri, yaitu warna dari KMNO4 yang berwarna ungu. Karena KMNO4 nya sudah tidak bisa lagi terreduksi menjadi Mn2+ yang tidak berwarna. Kenapa? Karena si Fe2+ nya sudah habis. Fe3+ itu merupakan larutan yang berwarna kuning, sehingga apabila dia masih terdapat di dalam larutan selama titrasi, maka dia akan mengganggu melihat TA. Jadi harus ditambahkan H3PO4 untuk menghilangkan Fe3+. Jadi sama seperti penetapan kadar Fe pada dikromatometri. Jadi fungsi H3PO4-nya sama, yaitu untuk menghilangkan warna Fe3+, yaitu dengan membentuk suatu senyawa kompleks FeHPO4+ yang merupakan larutan yang tidak berwarna, sehingga titik akhirnya akan terlihat lebih jelas, yaitu ungu tipis dari warna KMNO4 itu sendiri. Prosedur penetapan kadar Fe2+. Jadi kalian pipet secara kuantitatif 25 ml larutan Fe2+ ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Nah, sampel Fe yang digunakannya itu didapat dari sisa saat kalian titrasi di kromatometri. Jadi tidak usah membuat larutan sampel lagi kalau misalkan jumlahnya atau volumenya masih cukup. Kemudian tambahkan 25 ml asam sulfat 4 normal. Fungsi penambahan asam sulfat 4 normal ini adalah sama untuk memberikan suasana asam, karena yang kita inginkan itu adalah KMNO4 yang tereduksi menjadi Mn2+ yang tidak berwarna. Jadi TA-nya adalah warna dari KMNO4 itu sendiri, yaitu warna ungu. Setelah itu tambahkan 1 ml asam fosfat 85%. Fungsinya untuk menghilangkan warna dari Fe3+ dengan membentuk suatu senyawa kompleks FeHPO4+ yang merupakan larutan yang tidak berwarna. Kemudian setelah itu titrasi dengan kalium permanganat dengan mempergunakan buret amberglass sampai TA-nya berwarna ungu tipis. Sekian pemaparan tentang materi titrasi permanganimetri pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian langsung tanyakan di kolom komentar atau di grup pelajaran kita. Sekian dari Ibu, wassalam.